Bilang aja kakak saya yang akan menelpon atau kasih YouTube saya ke mereka. Karena kebanyakan dari sindikat-sindikat itu sudah mengenali saya. Calo-calo yang nggak jelas itu sudah mengenali saya. Jadi caranya untuk antisipasi, kirimkan nomor saya. Ini kakak saya yang akan bayar dendanya. Ini saudara saya yang akan membayar dendanya. Unit TKW Hongkong yang akan membayar. Jadi itu adalah sindikat penipuan. Tapi sampai 21 juta sudah melayang. Padahal harga sarung berapa, Mbak? Benar nggak? Iya betul. Jadi kalau mau diungkapkan apakah bisa? Bisa. Kamu pulang Indonesia. Karena yang ditipu kamu. Makanya. Jadi sekali lagi saya selalu katakan kalau sudah ketipu, telepon saya sebenarnya nggak ada gunanya. Karena saya nggak bisa bantu. Ya, betul. Tapi kalau kamu saat ditekan, mereka bilang 1 jam itu biar pikiranmu panik. Karena mereka sudah menghantam psikologi kalian. Mental kalian tuh sudah dihantam sama mereka. Jadi suamimu mau dipenjarakan atau apa, itu mental kalian yang dihajar habis-habisan. Nah, kalian tidak bisa berpikir jernih. Benar. Ya itulah yang saya katakan, kenapa mental kita harus diisi yang jernih. Kenapa saya bilang, tonton videonya Miss Yuni jika ada waktu. Jangan nonton yang lainnya. Kenapa? Karena video Miss Yuni hampir 11.000. 3.000 video itu adalah penipuan. Penipuan online, jual beli HP, beli online, itu 3.000 video. 3.000 video tentang garangan. Jadi hampir 3.000 orang loh Mbak ditipu Mbak. Dan sampean 3.001-nya. Kalau sampean sering ngeliatin saya live, teman-temanmu langsung ngomong, "Fik, kamu kena tipu." Mereka sudah paham alur pembicaraannya sampean, cara sampean berbicara. Teman-teman yang sudah selalu melihat live saya, karena sebenarnya jam 9 itu adalah live saya itu biasanya nggak mau ngangkat telepon. Tapi karena admin saya bilang, "Miss, ini sangat penting sekali, tolong diangkat, Miss." Jadi, oh ya udah tak angkat dulu, posisi saya live. Jadi teman-teman itu sudah tahu, sampean jalan ceritanya, alur ceritanya mereka udah tahu. Fik kena tipu. Karena mereka selalu mendengarkan saya ngoceh. Sampai mereka itu hafal loh Mbak. Mereka itu hafal, jangan saya, bukan saya ya. Kalau saya sudah menghadapi 3.000 masalah. Teman-temanmu yang lihat online saja, dari cara bicara kamu, mereka sudah tahu kamu kena tipu. Gitu. Iya, karena 1 jam dikejar-kejar pajak. Sekali lagi, saya kenal orang pajak. Saya tahu orang pajak. Cara orang pajak nggak kayak gitu, Mbak. Cara orang pajak itu sangat elegan. Dan bahasa mereka tidak pernah mengancam. Walaupun saya pernah bentrok sama orang pajak itu bahasanya halus. Kesopan santunan itu ada. Siap Ibu, izin lapor. Maaf Ibu, prosedurnya seperti ini. Siap Ibu, laporan selesai. Jadi mereka itu bahasa-bahasa itu yang tidak dimiliki oleh penipu. Jadi semua teman-temanmu langsung ngomong, "Fik, penipu." Jadi kenapa saya bilang sarung murah? Kok percaya sih kamu? Secara logika mungkin nggak? Iya sih, secara kalau kita pikir lagi ya nggak mungkin gitu. Tapi kan waktu itu kan kita nggak pikirannya sampai ke situ, Miss. Bukan, pikirannya cari yang murah dan yang bagus. Sementara yang murah itu nggak mungkin bagus. Yang bagus nggak mungkin murah. Yang bagus tuh nggak mungkin murahan, Mbak. Betul. Yang bagus itu nggak mungkin murahan. Bener nggak? Aku mau coba-coba aja gitu pikir. Loh, ya jangan coba-coba Mbak. Ini adalah hidup, bukan untuk uji nyali. Iya. Betul. Bener nggak? Jadi kalau sampean uji nyali ya kelar hidup kita Mbak. Masalahnya bukan di mana, ya masalahnya di kita sendiri. Bener nggak? Iya. Kalau kita sendiri uji nyali, ya kita kelar hidup kita Mbak. Jadi kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa ya, karena memang itu adalah hidup. Tapi kalau kamu menyalahi hidup dan kamu coba-coba, ya jangan marah kalau uangmu habis. Iya. Benar nggak? Iya, Miss. Ini akibat dari coba-coba 21 juta yang seharusnya sampean buat lebaran habis.
Iya, 21 makanya. juta Mbak, Iya. tak kasih tahu. 21 juta. Itu planning saya beli beras 1 ton. Dan sampean Iya. bilang sampean ikhlaskan buat penipuan. Kalau saya jujur saya nggak ikhlas loh. Iya, Tapi gimana kenapa? lagi, Miss? Bilang nggak ikhlas, hati sakit gimana? Iya, ya itu Daripada hati karena sakit. kebodohan kita. Kan saya bilang karena kebodohan kita dan ketamakan rasa hati kita. Mencari yang bagus dengan harga yang murah. Benar nggak? Iya, ya makanya aku kan juga sebenarnya aku juga jarang sih beli online ini, tapi nggak tahu lah namanya mungkin lagi pas lagi nasib gitu ya. Tahu-taunya aku juga nggak ngecek detail gitu loh, maksudnya tentang King Sarung itu gitu kan. Terus Karena mereka aku pikir ada kamu cek detail kan nggak mungkin Mbak. Mereka semuanya bagus, komennya juga bagus. Kan mereka satu grup. iya, komennya bagus. Satu grup kan penipu semua. Makanya. Karena itu saya bilang, nah sampean tertipu satu ini dan nomor HP-mu sudah di tangan sindikat. Bukan tidak mungkin kamu nggak tertipu lagi loh. Karena itu cerdaslah. Ya sampean akan jadi target. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Makanya lihat podcastnya Miss Yuni. Mungkin sampean akan menjadi target yang lainnya. Itu sudah, karena sampean sudah di catatan mereka. Ini nomor HP ini atas nama ini 21 juta masuk di rekening mereka. Dan mereka akan mencari sela lagi. Walaupun kamu punya suami, itu tiba-tiba ntar ada laki-laki ganteng atau kamu akan hilaf. Kamu akan bilang coba-coba aja. Ngerti nggak? Jadi nomor kamu itu sudah jadi target buat mereka. Jadi mereka akan tunggu. Mereka akan tunggu 3 bulan, 6 bulan. Mereka akan menipu kamu dengan cara yang lain. Ya intinya hati-hati aja. Jangan gegabah. Kalau ada orang tiba-tiba datang nyari kamu dengan nomor yang tidak kamu tahu, blok, selesai. Blok, selesai. Jika mereka memaksa, kasih nomor saya. Oke. Jadi tenang, posisinya kalian tuh harus tenang. Teman-teman yang bisa terhindar dari penipuan adalah mereka bersikap tenang, tidak gegabah. Mereka tetap telepon saya sampai mencerca saya sampai ditembakin nomor HP saya. Kenapa? Karena mereka sadar masih bisa berpikir jernih. Saya tanya dulu sama Miss Yuni. Akhirnya terjadilah perdebatan antara saya sama si penipu. Dan terjadilah perdebatan antara saya dan calo. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa berpikir secara normal, otakmu sudah ketakutan, rasanya bingung, ya udah itu memang tujuan mereka. Karena itu saya bilang, di podcast saya itu sebenarnya obat penenang buat kalian. Kalau kalian bilang, oh nggak ada waktu lihat Miss Yuni, tapi kenapa kamu lihat sarung online ada waktu? Kenapa kamu tidak pernah ngetik sarung online di tempat saya? Kenapa kalian tidak menuliskan itu? Kenapa kalian ada waktu lihat yang lainnya? Giliran kalian tertipu, kalian mengatakan bahwa kalian lihat yang lainnya. Ngerti nggak maksud saya? Iya ngerti, Miss. Sementara pendapatan saya di YouTube tidak sebanyak kamu ngasih pada penjahat itu, Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Iya ngerti, Miss. Pendapatan saya di YouTube itu 100 ngoceh sampai 2 jam. Sementara kamu 21 juta ditempuh dalam 2 hari. Benar nggak? Iya, Miss. Karena mereka adalah sindikat, Mbak, bukan cuma satu. Kenapa saya selalu di podcast saya selalu bilang sama teman-teman, bantu share dong teman-teman. Karena banyak dari kalian tuh nggak ngelihat podcast saya. Banyak dari kalian tuh meloncati podcast-podcast yang sangat penting buat kalian. Jadi 21 juta hilang dalam waktu 2 hari. Ya mau gimana lagi, sudah nasib menjadi bubur. Iya. Intinya adalah sampean sudah menjadi target. Karena itu saya selalu katakan buat kalian, jangan pernah memberikan alamat rumah kalian pada siapapun. Nomor HP suami kalian jangan berikan pada siapapun. Karena mereka akan menarget keluarga kalian juga. Berhati-hatilah dengan alamat rumah kalian. Paham?
Paham. Terus ini gimana, Miss? Maksudnya aku nomor teleponnya, ganti atau gimana lebih Nggak perlu ganti sih, sebenarnya penipu itu akan terus menjadi target semua. Karena seperti yang dulu dia pernah sebarkan ke saya, itu mereka setiap harinya itu seminggu itu harus mendapatkan target 100 orang untuk ditipu. Jadi penipu itu sudah menjadi pekerjaan mereka. Karena itulah saya bilang sama kalian, saya minta sama kalian sharekan video saya. Karena mereka itu sudah memiliki target. Sementara saya nggak bisa menarget. Kalau ada 300 orang mengeser tentang sarung online ini adalah penipuan, ya saya masih bisa berhasil menyelamatkan beberapa orang di antara kalian. Jika nggak ada yang nge-share, nggak bisa, Mbak. Jadi Iya. video saya itu kalau nggak ada yang nge-share, terus dikasih penjelasan ini penipuan sarung online apa-apa, ya nggak bisa. Memang itu, dan mereka itu bekerja secara terorganisir. Jadi mereka itu yang ada yang jadi manajer, ada yang jadi bea cukai. Bea cukai nggak kayak gitu, Mbak. Bea cukai itu sangat sopan sekali. Orang-orang bea cukai kalau berbicara itu sangat sopan sekali. Tidak ada kata-kata kasar sekalipun. Sama sekali. Karena bea cukai punya prinsip, mereka punya undang-undang, mereka punya pasal, dan mereka tidak akan menipu. Kamu bayar silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Hanya penipu-penipu itulah yang akan mengancam mengenjarakan kamu. Meso-meso itu memang penipu. Ya, bisa difahami nyampe di sini ya. Iya, bisa dipahami, Miss. Jadi ini nomornya nggak diganti apa enggak? Nggak perlu ganti, menurut pendapat saya nggak perlu ganti. Karena kalau nomor ganti juga bahaya di Hong Kong. Nomor itu sudah tercatat, terregister atas namamu. Kalau itu dipakai orang lain malah bahaya. Oh gitu ya malah. Betul. Oke. Intinya hati-hati lah ya, kalau ada telepon yang nggak kenal blok aja gitulah intinya. Iya, intinya seperti itu. Sampean beli sarung dengan harga yang murah, tapi ATM-mu disedot segitunya loh, Mbak. 21 juta sayang. Berasa ton. Iya. Ngerti nggak? Makanya aku juga lemes gimana, aku udah nggak kehabisan kata-kata, Miss, waktu kemarin. Aduh. Ya jelas, saya aja dengarnya juga nggak ngeh, tapi dari alur ceritanya sampean, bukan saya ya. Teman-teman yang mendengarkan di live itu mereka kan sudah tahu itu adalah penipu. Mereka dengar alurmu cerita itu mereka sudah tahu kena tipu, fik kena tipu. Jadi mereka aja sudah paham alurnya, Mbak. Karena mereka sudah sering menonton, membagikan. Kalau nomor yang tidak tahu, saudaramu pun diblok. Kalau dia nggak ngaku siapa, kadang ada orang yang ngaku-ngaku saudaramu, hati-hati. Ada orang ngaku-ngaku temenmu, hati-hati. Jadi penipu, sekarang saya sudah ingatkan berkali-kali. Zaman saya kecil dulu, perampok itu datang ke rumah, membawa pisau, dan mereka menanyakan, harta atau nyawa. Di zaman modern ini tidak perlu, Mbak. Di zaman modern ini kita tidak perlu digituin. Karena mereka datang ke rumah, cuman rumahnya aja magrong-magrong. Kita nggak ada isinya, nggak ada yang spesial di isinya. Karena semua orang sudah ada di ATM, percuma. Ngerti nggak? Jadi penipuan zaman sekarang memang seperti itu.